dirangkumkan secara terpisah, saudaraku. Kalau perjanjian lama itu di abad ke-15 sebelum Masehi, saudaraku. Abad ke-15 PL ya. Sebelum Oke. Masehi, sebelum Masehi. Ya. Terus PB Kalau PB itu setelah Yesus ini ya bangkit, itu diperkirakan tahun 50 Masehi lah ya, atau sampai oke, 100. baik. Bersumber dari mana Kak itu? Yang mana, saudaraku? Bible Anda sumbernya dari mana? Asalnya, Yang asalnya. perjanjian lama atau yang perjanjian baru? Boleh saya lanjutkan pertanyaan? Enggak, ini dulu, Pak. Bible Anda itu berasal dari mana dulu? Satu pertanyaan gantian. Ya ini lo gampang kok. Berasal dari mana? Gantian saya bertanya ya. Berasal dari mana Bible itu? Oke, Bible perjanjian lama berdasarkan dari penulisnya langsung, baik itu nabi-nabi, nabi kecil, nabi besar, termasuk juga Nabi Musa, itu perjanjian lama. Ya. Sedangkan perjanjian baru itu ditulis oleh murid-murid Yesus, saudara. Tanya, Bible itu ditulis oleh siapa? Pertanyaannya, Bible itu berasal dari mana? Tadi kan udah dijawab. Kamu menjawab ditulis oleh manusia. Saya nggak jawab ditulis oleh siapa. Saya nggak tanya ditulis oleh siapa. Pertanyaannya, Bible itu berasal dari mana? Dari kanon-kanon di mana sebelumnya ditulis oleh penulisnya langsung. Dari kanon-kanon apa lah? Bible Iya. itu berasal dari mana? Bisa lebih spesifik pertanyaannya, saudara? Iya, Bible ini ada di tanganmu nih. Ya, itu bersumber dari siapa? Dari toko buku kalau itu pertanyaan. Oh, dari toko buku. Ya sudah. Makanya, Berarti bukan harus dari Tuhan ya. Bukan dari Tuhan ya. Saya gantian bertanya, boleh? Ya, silakan Bang, silakan Bang. Jadi saya simpulkan, artinya Bible yang kau pegang bukan dari Tuhan, tapi dari toko buku. Ya udah, silakan. Karena pertanyaan saudara kurang spesifik, sehingga akhirnya, oke, saya bertanya balik. Nah, tadi Nggak usah saya buka. Lu salahin lagi pertanyaan gue, jawaban lu yang salah kok. Pertanyaan gue lu salahin. Biar Oke. kita bikin pinter aja terhitung ini. Siapa tahu Mana ada bisa pintar kayak gini? Ya ya udah, di zaman lanjut. Tuhan. Berasal dari Tuhan. Handi. Saudara tahu nasik wa mansuk? Tahu dulu. Tahu dulu, ini yang jawab dulu, tahu dulu. Jos, berasal dari Tuhan ya, Jos? Yakin, Jos? Berasal dari Tuhan? Yakin. Mohon saya jangan di Oke, ntar dulu kau, diam dulu kau. Saya sama Jos bentar. Diam dulu kau. Hah? Yakin ya? Oke. Saya baca datanya nih, 2 Korintus 11 nomor 17. Ya, saya baca ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bible bukan firman Tuhan, kata Paulus. Kau bilang firman Tuhan. Siapa yang benar? Kamu atau Paulus? Apa kau baca? Coba baca ulang. Kau punya Bible nggak di situ? Tidak baca saja, baca saja. Apa yang aku katakan, Pak? Yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus menurut dia bukan firman Tuhan. Kau bilang firman Tuhan. Yang mana yang benar? Kamu atau Paulus? Paulus. Berarti Bible bukan firman Tuhan. Masalahnya ayatnya kau baca cuma satu kali. Baca ayat Terus mau banyak apa? supaya ditahu. Coba tunjukkan kalau tulisan Bible tertulis itu berasal dari Tuhan. Di mana tertulis? Banyak di Alkitab banyak itu. Di mana tertulis? Firman Tuhan. Di mana tertulis Lukas dari Bible berasal dari Tuhan? penyelidikan, Bang. Kalau Lukas dari Di penyelidikan. PB. Lukas 1 nomor 1, Lukas menulis begitu panjang berdasarkan penyelidikan dan menanyakan saksi. Dia survei dulu, menyelidiki dulu. Di mana tulisan itu dari Tuhan? Itu firman Tuhan langsung. Bagaimana firman Tuhan? Kalau dia menyelidiki Injil dulu. itu menceritakan tentang keseharian Yesus Kristus.
Gimana Aturan ceritanya? Yesus. Jadi firman Peraturan. Tuhan itu hasil penyelidikan gitu maksudnya Bang. Bukan. Kisah nyata. Itu Lukas ngaku loh. Kisah nyata. Di sejarah itu bersejarah itu. Iya. Itu kan Lukas ngaku kalau dia itu mencatat semuanya itu setelah melakukan penyelidikan. Jadi firman Iya, Tuhan kisah hasil nyata. penyelidikan. Di bawah ada gurunda, naik gurunda. Kisah nyata. Boleh Ada pasien. gantian bertanya, saudaraku? Saya ingin Oke, Tanya lanjut. melulu nih, selesai dulu ini. Taruh dulu. Penyelidikan Jos, akui dulu. katanya firman Bible Tuhan. bukan firman Tuhan, akui. Alkitab adalah firman Tuhan. Di mana tertulis begitu? Di Di PB. mana? Di mana datanya? Saya kasih 2 data, bukan firman Tuhan. Masalahnya Andi, kau baca Alkitab itu Mm-mm. satu-satu ayat. Terus kok kalau begitu, tolong panggil gugukmu bantu, di mana tertulis tulisan itu firman Tuhan. Ya, itu guguk itu marah deh. saudara ada yang bisa jawab pertanyaan Ntar saya? dulu, diam dulu kau. Jos, saya harus bikin mengaku dulu orang ini. Nggak bisa kau berstatement Bible firman Tuhan, kau nggak bisa buktikan. Bible itu, Alkitab itu firman Tuhan. Tertulis di mana? PB itu menjelaskan tentang Yesus Kristus. Tertulis di mana? PB itu Yesus Kristus. Pasti PB Yesus Kristus. Di mana tertulis begitu? Ada tulis saja. Pak, ada garu-garu kepala. Gara-gara kepala gue aneh nih orang ini. Lukas sudah ngaku jujur dia melakukan penyelidikan, dibilang firman Tuhan. Paulus ngaku jujur bahwa yang dia katakan bukan firman Tuhan, dia bilang firman Tuhan. Jadi yang benar nih yang mana, pernyataanmu apa pernyataan Lukas dan Matius dan Paulus sih? Pernyataan Paulus di situ bukan mengarah ke situ, bukan mengarah kalau Alkitab itu bukanlah firman Tuhan. Makanya saya bilang kalau membaca satu Alkitab itu dibaca Nah, dari satu sampai Anda gak usah ngajarin habis. saya Bang. Soal Bible Iya, saya jadian kalau sampai dibaca- Wahyu saya udah tahu Bang. Gak usah Dibaca kau satu-satu. bohong-bohongi Bang, bukan satu-satu. Hafalan Bible saya belum ada yang ngalahin pendeta. Betul, saya coba. Saya coba. Saya tes. Iya, Saya boleh. tes. Bang Zuma, Coba. bisakah kita diskusi lagi Bang Zuma? Mohon Bisa izin. dong, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas sahabat sekalian serta rahmat dan berkah Allah senantiasa menyertai. Amin. 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 Ya Allah. Iya, siapa yang mau berdiskusi tadi? Situ Mohon sama izin, si Junius. Jadi saya topiknya sudah apa? Kita dulu. 2 kali Junius. berdiskusi dengan Bang Zuma, boleh kita lanjutkan untuk Iya, topiknya 3 apa kali malam mau ini? alap nanti ya. Ya, Boleh, topiknya boleh, malam ini topiknya Tidak apa, mau. Bro? Anda diskusikan topiknya apa? Silakan, Bang. topiknya yang paling disukai oleh saudara saya umat Islam, kemurnian sebuah kitab. Oh iya, boleh. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Silakan. Anda yang bertanya duluan atau saya yang bertanya duluan? Opening statement Boleh, dulu, Kak? coba. Opening statement dulu, Boleh silakan. kita disimpan dengan opening baru mau ngomong Iya, silakan. Iya, silakan. Baik, mungkin dari Bang Juma opening statement, baru dari saya opening statement, baru masing-masing tanggapan Bang Juma. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Salawat serta taslim atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui lisannya kemudian manusia terselamatkan dari ajaran paganisme, ajaran politeisme, ajaran animisme dan ajaran yang membuat manusia akan terlempar ke dalam api neraka. Jadi berbicara mengenai kitab suci, khususnya Al-Quranul Karim, perlu dipahami bahwa
Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an tidak secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu, sesuai dengan kebutuhan umat, sehingga syariat yang diciptakan oleh Allah benar-benar dapat diterapkan dengan baik dan teratur sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itulah kemudian di antara ayat suci Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah lebih awal, ada yang kemudian diturunkan lebih akhir, dan ada yang dinamakan ayat-ayat Makkiyah, dan ada pula yang dinamakan Madaniyah. Untuk apa? Untuk mempermudah mengetahui mana ayat yang nantinya kemudian berada pada posisi nasik atau yang dimansuk, dan maka itu kita umat Islam harus mengetahui mana ayat Makkiyah, mana ayat Madaniyah, sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui apa yang lebih awal diturunkan oleh Allah dan apa yang lebih akhir diturunkan oleh Allah. Ini harus dipahami dulu. Sehingga ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tammana. Ketika dikatakan kemudian illa, kecuali idza tamanna alqasyaitan fi umniyati fayamsakhullah ma yulqi syaitan summa yuhkimullah ayati wallahu alimun hakim. Aku Allah tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai nabiku Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, iblis pun memasukkan godaan-godaan ke dalam dirinya, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh iblis tersebut, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Syukran. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang Allah batalkan atau yang Allah hilangkan dari ingatan para nabi dan rasul, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Jadi kaidah di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kaidah hukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diserahkan kepada litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia, sehingga di dalam pengajaran Al-Quran ada yang disebut kajian-kajian muamalah, ada yang kemudian disebut dengan kaidah-kaidah atau kajian-kajian ibadah, ibadah muamalah, muamalah ibadah. Itu semua mengikuti kemudian aturan-aturan atau asas-asas yang bersifat umum yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan pemeliharaan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pada masa itu, yang diikat dengan ikatan tolong menolong dan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Itu jelas. Hanya saja yang perlu dipahami adalah keadaan dan adat kebiasaan setiap umat itu berbeda dengan umat yang lain. Ada kadang-kadang suatu peraturan cocok dengan suatu kaum, tetapi aturan itu tidak cocok dengan kaum yang lainnya. Dan ada juga kadang-kadang cocok dengan suatu waktu, tetapi tidak cocok dengan waktu berikutnya. Jadi tidak diragukan oleh Allah, oleh kita kepada Allah sebagai pencipta yang kemudian mengatur aturan yang ada dari langit untuk berhak dilaksanakan kemudian oleh manusia di atas muka bumi ini. Allah memberikan ketetapan, Allah juga punya hak untuk membatalkan ketetapannya sendiri. Sebagaimana Allah memberikan aturan kepada Nabi Musa, aturan diberikan kepada Daud, kepada Salomo, kepada seterusnya Nabi Isa alaihissalam, dan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan itu sifatnya dinamis, tidak statis. Ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah tidak statis tapi dinamis. Dalam arti kata bahwasanya
Ketika Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur, terjaga kemudian kemurniannya, terjaga kemudian kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan legalitas. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Sekira begitu sebagai pengantar, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa memberikan edukasi yang terbaik untuk diri kita masing-masing dan juga buat yang mendengarkan. Silakan. Amin. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Kami di Kristen, firman Tuhan dalam Kristen kami sebut Alkitab. Di dalamnya berisi janji Tuhan, Taurat Tuhan, yang mana kami dapat katakan murni dan sempurna. Di dalam Mazmur 12 ayat 6, janji Tuhan adalah janji yang murni. Di dalam Mazmur 19 ayat 7 sampai 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Di dalam Amsal 30 ayat 5, semua firman Allah adalah murni. Dia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Firman Tuhan bukan hanya benar, tetapi harus teruji dalam kehidupan orang-orang percaya sepanjang sejarah. Kami meyakini bahwa kitab suci kami, Alkitab, tidak berubah dan tetap selamanya. Salah satu bukti kemurnian firman kami adalah, pertama, tidak seperti perkataan manusia yang bisa berubah sepanjang waktu. Kami yakini firman Tuhan kami tetap berlaku sepanjang zaman. Yesaya 40 ayat 8, rumput dapat menjadi kering, bunga dapat menjadi layu, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Matius 5 ayatnya yang ke-18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 1 Petrus 1 ayat 25, firman Tuhan tetap untuk selamanya. Itulah firman yang disampaikan ke kamu dalam Injil. Firman Tuhan tetap relevan dari generasi ke generasi, tidak mengalami degradasi atau perubahan apapun. Firman Tuhan murni dan menuntut ketaatan penuh. Ulangan 4 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menambahi atau mengurangi perkataan yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, dan berpegang teguhlah pada perintah Tuhan. Wahyu 22 ayat 18-19, jangan seseorang pun menambah sesuatu apapun perkataan dalam firman ini, atau Allah akan menambahkan malapetaka-malapetaka-Nya. Firman Tuhan harus membawa hikmat, dan yang terpenting membawa saudara-saudara menuju keselamatan. Karena kitab suci bukan cuma murni, tetapi dia harus mengajarkan kebenaran kepada saudara, menegur kesalahan kepada saudara, menuntun saudara kepada keselamatan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Terakhir, sebagai kesimpulan dari prolog kami meyakini firman Tuhan kami, Alkitab kami, murni, tidak berubah, tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya yang kita dengarkan dari saudara kita nih. Bagaimana? Apakah saya boleh bertanya? Ya, sesi selanjutnya berhubung tadi Gurunda yang opening statement, Gurunda yang bertanya dulu. Oke, baik, terima kasih host. Tadi sempat saya mendengarkan saudara membaca ulangan 4. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi ini adalah ucapan kemudian Nabi Musa alaihissalam, yang mana
ucapan ini dipahami kemudian oleh orang-orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika dikatakan jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, jangan kamu menguranginya. Di dalam salah satu perintah, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Pertanyaan saya, kenapa di dalam kitabnya orang Kristen ada pengurangan hukum? Yaitu Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala apa yang ada di dalamnya. Artinya ini bukan lagi mengurangi, bukan apalagi menambah, tetapi menghapuskan semua. Sedangkan perintahnya jangan kau kurangi, tapi ini malah dihapus. Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat itu dibatalkan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Tertulis di dalam Efesus 2 nomor 15. Pertanyaan saya, tinggi mana posisi Tuhannya Abraham, Musa, daripada Paulus? Silakan. Terima kasih. Oke. Ayat yang direferensikan Ulangan 4 ayat 2 saya bacakan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, supaya kamu berpegang teguh pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Maknanya, satu, hukum Taurat tidak boleh diubah oleh manusia. Oke. Kemudian dibacakan di dalam Efesus 2 ayat 15. Efesus adalah surat Rasul Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mengapa Rasul Paulus dalam teks ini menuliskan dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat? Ia di sini tentu bukan Paulus. Ia huruf besar, ya, I-nya besar. Nah, apa maksud Paulus dengan teks ini? Siapakah Paulus? Paulus hanya manusia biasa yang tidak bisa membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat, hukum Tuhan kekal untuk selamanya. Bahkan Yesus berkata, satu iota pun dalam hukum Taurat tidak akan dihapuskan sampai berdunia ini berakhir. Lalu apa maksud Paulus? Tentu harus ada maksud yang bukan berarti Paulus bisa membatalkan, karena dia hanya manusia biasa. Teks ini menyatakan bahwa menurut Paulus, Yesus membatalkan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, membatalkan seperti apa? Nah, Yesus berulang kali menyatakan tentang hukum Taurat. Jangan kamu berzina, jangan kamu menginginkan istri orang. Kemudian Yesus berkata apa? Setiap orang yang melihat dan menginginkannya, dalam arti untuk melakukan hasratnya kepada wanita itu, dia sudah berzina dalam hatinya. Hukum yang Yesus berikan kepada umatnya jauh lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat menyatakan berzina terlebih dahulu, baru berdosa. Yesus mengatakan menginginkan saja sudah berzina dalam hatinya. Izin Bang Hadi moderatorin ya, di sini hujan gede. Ya, lanjut. Oke. Saya kaget jadi lupa saya mau ngomong apa. Oke, baik. Oke, Yesus mengatakan saja sudah berdosa. Demikian ya poinnya. Nah, dengan matinya Yesus,
Yesus menawarkan hukum kasih, saudaraku. Yesus menawarkan hukum kasih. Yesus menawarkan penghapusan manusia berdosa, saudaraku. Penghapusan manusia berdosa. Siapa di sini manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Bahkan ketika saya mencoba mempelajari kitab saudara, dikatakan bahwa setiap saudara pasti akan melewati neraka. Tetapi Yesus memberikan jalan keluar, saudaraku. Melalui Poinnya bang. Ya, oke, baik. Poinnya saya persingkat. Maka maksud dari sini adalah ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, mengimani Yesus Kristus, menjadi murid Kristus, maka segala dosa-dosa saudara itu akan diampuni. Ketika saudara melakukan kesalahan, itu akan diampuni. Karena hukum Taurat adalah hukum tentang dosa, saudara. Itu ada law. Ketika kamu melanggar, kamu berdosa. Ketika law dibuat, tujuannya adalah untuk menghukum. Kalau saudara melakukan sesuai dengan law, saudara tidak dihukum. Demikian. Nah, rambu-rambu law itu. Demikian. Kiranya cukup jelas. Terima kasih. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Lalu disangka dulu Bang Juma sekali lagi, baru Anda bertanya. Disanggahnya setelah saya jawab. Entar dulu, Bang Juma disangka dulu, hari ini bertanya. Silakan Bang Juma. Oke, makasih. Mohon izin Bang Juma, bolehkah Iya. saya bertanya dulu, nanti kemudian Bang Juma jawab, gantian Bang Juma bertanya balik ke saya. Bagusnya Supaya kita kita maju tuntaskan sesi ini dulu bang. Saya menyanggah dulu pernyataan saudara, habis itu Anda bertanya. Karena kalau bertanya dulu habis itu saya sanggah, itu nanti akan timpa menimpa nanti antara sanggahan saya dengan jawab pertanyaan saudara. Oke, Bang, siap. Oke, baik. Jadi gini, tadi kan sudah jelas perintah Tuhannya, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan. Jangan kau nambahi, jangan kau mengurangi. Ini kan perintah. Melanggar ini hukumannya dosa. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Itu perintah. Sehingga ketika dikatakan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya, muncul pertanyaan, Paulus kok tidak taat kepada perintah Elohim? Ngapain coba membatalkan perintah Tuhan dengan orang yang mati digantung di atas pohon? Ngapain? Apa hubungannya? Padahal perintah Tuhannya jangan kau mengurangi. Dengan Paulus mengajarkan konsep Yesus mati membatalkan hukum Taurat, maka pertanyaannya kemudian, ini Paulus mengajarkan orang Kristen untuk apa? Untuk meninggalkan hukum Taurat? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja? Atau Paulus ingin menjual Yesus untuk disembah? Karena tak ada hubungannya Kristen dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu, makanya saya tadi agak tergelitik ketika saudara berbicara tentang Mazmur, tentang kitab Yesaya, berbicara tentang kitabnya orang Yahudi. Loh, ini kan kita antara Islam dan Kristen, kok larinya ke kitabnya Yahudi gitu loh. Harusnya yang Anda bahas itu Roma, Filipi, Galatia, Efesus, Timotius. Itu yang Anda bahas. Itu kitabnya Kristen. Kalau yang Anda katakan Mazmur, itu kitabnya Nabi Daud. Kitabnya orang Yahudi itu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anggap saja kita yang mendengarkan ini memaklumi lah. Gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan saat ini adalah, kenapa ketika orang Kristen ini tahu orang Yahudi dilarang kemudian mengurangi dan menambah firman Tuhan. Dan saudara Kristen juga tahu Paulus itu adalah orang Yahudi menurut pengakuannya di dalam Filipi 3. Tapi kok orang Kristen diam-diam baik? Kok masih mau aja ngikutin perintah Tuhannya Paulus kepada Paulus? Paulus, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Tiba-tibanya dia setelah kedatangan makhluk,
Paulus kemudian menanggalkan perintah Tuhan itu dengan mengatakan dengan matinya Yesus, perintah yang tadinya jangan kau tambahi, jangan kau kurangi, semuanya sudah bablas dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Paulus ini siapa sebenarnya? Paulus ini utusan siapa sebenarnya? Daud nggak berani mencoba untuk merubah firman Tuhan. Salomo juga demikian. Yeremia juga demikian. Saul juga demikian. Daniel juga demikian. Yesus pun demikian. Kok ini ada oknum yang muncul belakangan, pengikutnya bernama Kristen, punya kekuatan dan kuasa untuk membantah firman Tuhan. Paulus ini utusan siapa? Kok dia berani gitu loh? Seakan-akan segala kuasa telah diberikan kepada, ada kekuatan yang dia punya di atas daripada kekuatan seorang nabi. Nabi Musa dianggap sepele jadinya. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus datang, gepek loh. Sekarang yang berkuasa adalah gue. Dengan matinya Yesus, perintah-perintah lo, gue mau tambah, gue mau kurangi, itu urusan gue. Tuh seakan-akan Paulus mengatakan itu. Buktinya apa? Orang Kristen pengikutnya, apakah masih mereka melakukan pemurnian Taurat? Tidak. Maka muncul pertanyaan, Paulus ini utusan siapa sih? Kok dia membantah firman Tuhan? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kok malah dihabisin? Bukan ditambah. Kalau ditambah masih mending. Kalau dikurangi masih mending. Pertitoratnya masih ada. Ini dihabisin. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Tuhannya Kristen di atas tiang salib, maka aturan Tuhan yang tadinya dilarang, ditambahi dan dikurangi, semuanya dibatalkan. Pertanyaan saya belum tersentuh sedikit. Yang saya tanya, Paulus ini siapa? Kok kekuatannya dia melebihi kekuatan Tuhan? Ya, saya kira itu untuk sementara. Nanti setelah Anda bertanya, Anda boleh memberikan jawaban. Silakan. Ya, Bang Jenius, poinnya gini Bang ya. Mungkin pertanyaan Bang Juma tentang siapa Paulus. Jangan kemana-mana ya. Tadi kan Anda mengatakan dia manusia, seorang manusia biasa. Nah, peranan dia di sini sebagai apa gitu loh? Silakan Bang Jenius. Baik, terima kasih moderator. Baik, saudaraku Bang Zuma, saya ingin bertanya mengenai kitab suci saudara Al-Quran yang dikatakan telah ada bahkan sebelum penciptaan dunia, 50.000 tahun sebelum penciptaan dunia. Al-Quran di situ sudah ada. Surah Al-Buruj, surat nomor 85 ayat 21 sampai 22. Begitu juga dengan hadis Muslim nomor 2653. Nah, bagaimana bisa kitab saudara sudah ada 50.000 tahun, sementara musab-musab itu masih terus dilakukan penyempurnaan. Dalam arti penyempurnaan, hadis yang dibuat, musab yang dibuat itu dikumpulkan, dikodifikasi, dan dari teks-teksnya ada juga teks yang tidak dimasukkan. Mungkin saudara mengerti nasikh wa mansyukh, yaitu ilmu yang atau hukum penghapusan ayat dalam Islam. Nah, sebagai contoh, kalau kita bicara hukum rajam, sebelumnya ayat itu ada di Al-Quran. Tapi hukum rajam itu berdasarkan hadis tidak dimasukkan, namun itu diingat, dilakukan, hukumnya tetap berjalan, hanya tidak dimasukkan. Itu di dalam hadis Bukhari nomor 6829 dan hadis Muslim nomor 1691. Saya bacakan di sini. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Alkitab kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan Allah adalah ayat rajam. Kami membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Rasulullah telah Stop dulu, pertanyaannya apa? Anda mau bertanya kok nerangin? Pertanyaannya aja, baru dijawab. Oke.
Karena sekalian saya baca sumbernya. Oke, tapi pertanyaan simpel. Bagaimana bisa Al-Quran itu sudah ada 50.000 tahun, sementara dalam proses kodifikasinya itu masih ada pengurangan-pengurangan ayat yang dirasakan tidak perlu. Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah, Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun majid. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Ya, Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah tempat yang terjaga di mana Al-Quran ini sudah disampaikan oleh Allah lebih dulu, bahwa itu adalah penggarisan yang Tuhan sudah tetapkan, keadaannya, alurnya, ceritanya, ritmenya, seperti apa kemudian keadaannya, sehingga apa yang terjadi termasuk ayat-ayat yang kemudian Anda sampaikan itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz. Bagaimana kemudian Allah sudah memberikan kaidah-kaidah itu, dalam arti kata bahwa ketika ayat suci Al-Quran diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur, itu semuanya sudah tertulis, sudah Allah tetapkan itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kebetulan yang saya bacakan kepada saudara tadi di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 52, dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Itu semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Jadi Allah telah menetapkan kemudian di Lauh Mahfuz bahwa Allah akan membatalkan atau menghilangkan dari ingatan apa yang kemudian Allah kehendaki, lalu kemudian Allah mendatangkan data yang berkesesuaian dengan berikutnya. Artinya bukan sudah tertulis lalu kemudian dibatalkan, dalam arti kata bahwasanya yang dibatalkan ini adalah sesuatu yang tidak tertulis. Tidak. Memang keadaannya seperti itu sudah diatur oleh Allah, bahwa adanya ayat yang dinasak kemudian itu sudah ditentukan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena keadaan di mana umat menerima ayat suci Al-Quran, Allah sudah tahu. Makanya ada yang disebut ayat Makkiyah dan Madaniyah. Allah sudah tahu itu semua, bahwa pada fase ini ayat ini akan digantikan dengan ayat ini. Itu sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Kenapa demikian? Contoh misalnya seperti ayat yang saya bacakan tadi kepada saudara, bahwasanya ketika Allah sudah menetapkan adanya perubahan, manansakh min ayatin aw nunsiha khairi minha. Sabar ya. Sinyal, ya sabar aja dulu, sabar. Makanya saya isi, sabar. Moderator yang ngomong kalau begini, nanti saya minta diulang. Sabar dulu ya, sambil menunggu Bang Juma teman-teman. Nanti saya mundurkan seperti pas waktu los suaranya nggak ada gitu ya. Ya, jangan lupa di tab-tab layar teman-teman, tuh kan kena report itu Gurunda. Kena report tuh. Jangan lupa di tab-tab layar teman-teman. Ya, silakan di tab-tab layar sambil menunggu Bang Juma naik lagi ya. Sabar dulu Jeniu, Anda jangan ngomong dulu. Sambil beliau menyelesaikan, nanti Anda menyangga. Tolong nanti sangga juga dengan keilmuan yang ada. Habis itu kembali Bang Juma menyangga ulang. Habis itu Bang Juma lagi yang bertanya. Dan ya silakan Bang Juma kembali lagi. Ada tarik los selama kurang lebih 1 menit mundur Bang Juma, silakan. Cek dulu audio Bang Juma. Belum ada ini. Belum dulu, berarti sinyal bukan sinyal. Sinyal. Sinyal.
Sini udah duduk. Sabar dulu, sabar ya. Signalnya Bang Juma ini. Lagi di gunung, di sini hujan. Dia belum duduk, masih muter teman-teman. Di HP kami yang ada di sini kelihatan, yang ada di YouTube belum kelihatan. Jadi hanya yang ada di atas ini bisa melihat. Yang di bawah pasti nggak kelihatan. Kalau dipersilakan menyangga kurang etis juga karena nanti Banyuma nggak mendengarkan sanggahan balik kan gitu. Ya Banyuma turun lagi sebentar sambil memperbaiki sinyal ya. Teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di YouTube, silakan siapkan kopinya. Udah duduk. Ya baik. Banyuma bisa mundur kurang lebih 1 menit ke belakang. Mundur 1 menit. Silakan. Ada yang lost Ini tadi. hujan deras di sini Bang Handi. Suara saya kedengaran nggak? Udah bagus. Lanjut. Iya, baik. Jadi kesimpulannya saya sederhanakan, saudara. Al-Quran Inilah Starlink ini kalau hujan. Banyuma kan di lokasi wisata ya. Jadi internetnya bukan kabel, tapi Starlink. kan tadi sebagai ayat yang dinasab atau ayat yang ansuk. Bentar, jangan ada yang negur, saya kan moderatorin Bang. Lanjut aja Bang, coba lanjut, silakan. Tunggu aja dulu, nanti kesimpulannya ada dengar kok, sabar aja. Itu semuanya sudah tertulis kemudian di Lauh Mahfuz. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21-22. Sekali lagi saya katakan, ayat yang binasik atau ayat mansuk itu semuanya, dua-duanya sudah tercatat sebelum diwahyukan. Baik ayat nasiknya maupun ayat mansuknya, itu semuanya sudah tercatat. Jadi Allah mewahyukan secara berangsur-angsur, itu semuanya sudah tercatat sebelumnya bahwa ada. Kalau hujan itu Starlink memang down ya. Saya pernah di sana ya. Saya kalau di daerah wisata kemarin hujan ya Starlink down. Jadi kalau Mbak Juma lagi di rumah, jadi dimaklumi dulu ya. Semoga hujannya bisa bersahabat. Sabar ya teman-teman. Kita maklumi, ini bukan kemauan kita. Ini fenomena alam. Tempatnya Banyuma itu daerah wisata gunung, belum terjangkau internet kabel. Jadi melalui internet satelit langsung pakai Starlink. Jadi kalau hujan ya terganggu. Ya. Gimana Banyuma? Cek audio lagi. Atau mungkin dirubah pakai kuota mungkin. Lebih parah, gak kuat malah. Iya. Lebih parah. Kita udah coba Ustaz Alif malah signalnya nggak ada di situ dia. Kalau aku masih mending pakai signal, masih bisa muter-muter loh. Kalau HP ku tergantung. Hujan deras. Di Makassar hujan ya, Bunda Rama ya. Sabar ya teman-teman. Sambil di tatap layar tembusin sampai 1 M dulu teman-teman. Biar komalnya kuat ya. Ngopi dulu. Ini mungkin gara-gara Bunda Rahma belum mandi jadi hujan Makassar ya. Ya mungkin sambil menunggu Bang Joma, bisa Ustaz Alif menyimpulkan itu tadi biar tidak membawa waktu. Ustaz Alif sama aja ilmunya kok. Oke, setuju ya teman-teman ya? Iya. Ya silakan Ustaz. Boleh saya sedikit simpulkan dari penyampaian Bang Zuma tadi ya.
Ada yang salah dipahami dari pernyataan kaum Kristen tadi. Satu, berkaitan dengan Lauhil Mahfud. Al-Quran itu terjaga dan terpelihara di Lauhil Mahfud. Itu poin pertama. Nah, di Lauhil Mahfud ketika membahas tentang Al-Quran, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit pertama. Itu sekaligus. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu utuh Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan. Semuanya diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau sama dunia, langit pertama. Lalu diterima oleh Rasulullah berangsur-angsur. Satu ayat atau sesuai dengan konteksnya. Dijelaskan di mana? Di dalam surah Al-Isra ayat 106. Jadi Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Itulah Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran yang diturunkan itu bukan sebuah. Apakah terputus juga, Bang? Saya nggak mendengar. Sebentar. Kan. Ya. Tetapi bagaimana kiroah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, poinnya itu ya. Poinnya itu. Poinnya adalah Al-Quran ada di Lauhil Mahfud, lalu dibawa oleh malaikat Jibril ke langit pertama langsung sekaligus. Dalilnya surah Al-Qadar, tadi sudah saya sampaikan, lalu disampaikan kepada Nabi kami sesuai dengan kebutuhannya, berangsur-angsur. Dalilnya surah Al-Isra ayat 106. Nah, berkaitan dengan tadi yang membahas 50.000 tahun, itu tentang ketetapan Allah yang sudah ditetapkan kepada seluruh makhluknya. 50.000 tahun sudah ditetapkan. Hadisnya oleh Rasulullah menjelaskan, kataballahu maqadirul khalaiki dan seterusnya. Jadi Allah telah menuliskan, menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi nggak ada kaitannya ini dengan ayat Al-Quran tadi atau tentang Al-Quran. Lalu berikutnya berkaitan dengan kodifikasi penulisan kertas. Itu mah penulisan, Bang, beda. Ajaran Al-Quran itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang bukan membawa cetakan buku atau kertas, bukan, tetapi penyampaian Al-Quran. Makanya nama lain dari Al-Quran itu adalah juga Ar-Ruh atau bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengikuti apa yang dibacakan. Bukan, saya lagi sampaikan, bukan bacaan melihat teks tulisan, bukan. Beda ketika kepada para sahabat, itu sudah tidak nyambung lagi kalau ke sana. Jadi saya cuman melatih Anda bertanya, pertanyaannya harus nyambung apa yang dibahas di dalam tentang Allah menurunkan, menetapkan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu konteksnya, termasuk Anda bertanya di sini, Anda menuhankan Yesus, itu sudah ada di dalam ilmunya Allah, sudah diketahui. Atau Anda mau menerima hidayah malam ini, itu juga sudah ada ketetapannya di Lauhil Mahfud tercatat, dan di situ sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelumnya. Tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Mungkin Gurunda sudah kembali, monitor atau suaranya sudah jelas. Gak apa-apa. Boleh. Kita beri waktu dia menyangga dulu. Oh yes, ya. Silakan. Baik. Ya, bentar Bang Andi, itu ada yang relay lab ini pakai nama Bang Juma, foto Bang Juma, namanya Bang Juma SHBT. Jangan-jangan oten nih, bahaya soalnya. Banyak yang penontonnya merilai di situ Muslim. Yang merilai di sana itu bukan kopalnya Banjuma, itu bukan akunnya Banjuma. Tinggalkan di situ. Sekali lagi, yang merilai itu bukan akunnya Banjuma. Tinggalkan aja. Aslinya ada di sini. Silakan, Bro. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi jawaban Bang Zuma yang walaupun terputus dengan jawaban juga Abang Satria lagi. Yang pertama, Bang Juba mengatakan bahwa Lauhil Mahfuz sudah ada Al-Quran di sana dan sudah ada mansiknya juga di sana. Padahal mansik itu ilmu yang mengambil teks di dalam Quran itu. Bagaimana bisa ayatnya sudah ada, tapi teks yang diambil pun sudah ada? Itu dideskripsikan seperti apa? Mansuh ya. Tolong jangan dipotong dulu, Ustaz. Nggak apa-apa, biarin dulu dia. Jangan Nggak dipotong. Kalau dipotong saya lupa gitu loh. Jadi
Saya kan udah kepikiran gitu. Sebentar dulu, biarlah netizen yang menilai aja. Silakan, selesaikan. Terima kasih. Oke, saya langsung ke Pak Ustadz yang tadi menyampaikan bahwa 50.000 tahun itu bicara takdir, itu bicara kehidupan manusia, itu bicara bencana-bencana. Ini juga sebenarnya yang ingin saya pertanyakan. Allah sudah menentukan takdir seseorang 50.000 tahun sebelum penciptaan. Stop dulu. Saya moderator Anda ini tidak lagi bertanya. Anda menyangga jawabannya Ustaz Alif. Bukan lagi Anda bertanya. Anda menyangga jawabannya Bang Juma dan Ustaz Alif. Bukan lagi bertanya. Silakan. Bukan, ini tanggapan saudara. Tanggapan tadi Anda bilang bertanya. Tanggapan, bukan bertanya. Silakan. Tanggapan. Kalau kan setelah tanggapan saya menjawab. Kan begitu aturan mainnya. Saya menjawab pertanyaan. Tadi mengatakan mau bertanya. Kan gitu. Silakan. Bertanya, menanggapi. Oke. Tadi Ustadz mengatakan bahwa itu bicara takdir manusia yang sudah ditentukan 50.000 tahun bahkan sebelum penciptaan. Baik. Bagi saya itu menjadi membingungkan. Karena ketika sudah ditentukan takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia, sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ditentukan bencana 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi, sudah ditentukan nasib setiap orang 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi, sudah ada surah Al-Quran 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi, bahkan masuknya pun yang ayat yang diambil pun sudah ada dalam pengertian yang bagaimanapun. Tidak bisa saya bayangkan. Kemudian dikatakan itu bukan berbentuk buku, bukan berbentuk surat, bukan berbentuk musyaf. Lalu berbentuk apa? Apakah berbentuk zat? Apakah berbentuk firman? Kalau itu berbentuk firman, itulah Kristen. Karena Yesus itu firman, tidak berbentuk Yesus. Nggak nyambung. Kenapa nyebrang ke Yesus? Ini menanggapi saudara. Kalau tapi jangan menanggapi ke Yesus, nggak ada hubungannya. Saya cut. Lanjut. Kalau gitu saya lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari Bang Zul. Berarti nanti kita boleh masuk juga Bang Andi ke mereka kalau gitu. Enggak, Anda ini menyangka. Anda menyangka, sudah menyangka belum? Kalau moderator stop berarti ya ini dua sisi. Oke, Anda menyangka sudah ya? Oke, saya sudah menyangka. Oke, baik. Sekarang gilirannya Bang Juma dulu saya panggil, kalau enggak Ustaz Alif yang mewakili bertanya. Bang Juma, udah bisa speak up? Saya kedengaran? Kedengaran. Tadi udah ada pertanyaan Bang Juma. Stop dulu. Belum, stop dulu. Oke. Silakan Bang Juma, tes modulasi. Ya ini gimana ini sekarang? Udah, oke. Kan tadi kan beliau kemudian, saya kan udah menjawab tuh. Dia menyangga pertanyaan saya kan. Oke, baik. Jadi sekarang ini pertanyaan yang berikutnya atau gimana? Betul, Bang Juma lagi yang bertanya. Oke, baik. Saya masih pertanyaan yang pertama tadi. Posisi Paulus di mata hakikat yang berfirman kepada Nabi Musa ini sebagai apa? Itu pertanyaan saya. Di hadapan Tuhannya Musa, Paulus ini siapa? Karena Tuhannya Nabi Musa menekankan kemudian kepada Nabi Musa, begitu juga di dalam Al-Quran, agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jangan menambah, jangan mengurangi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kedudukan Paulus ini di mata Tuhannya Nabi Musa, itu siapa dia ini, orang ini? Menurut Tuhannya Nabi Musa. Karena orang ini menghapuskan firman Tuhan yang datang kepada utusannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Apa kedudukan Paulus di mata Tuhannya Nabi Musa? Tolong sertakan dalil, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab Bang Zuma. Apa kedudukan Rasul Paulus di mata Tuhannya Musa? Rasul Paulus bukan murid Kristus, bukan murid Yesus. Siapa dia? Dia adalah orang yang langsung dipilih oleh Yesus Kristus di dalam perjalanannya ke Damsik.
Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanan ke Damsyik, datanglah cahaya dari langit meliputi dia. Ia rebah ke tanah, kemudian suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sanalah akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Yesus sendiri yang memanggil Paulus menjadi utusannya. Dan selain dari itu, bahkan yang mengajari Rasul Paulus setelah itu, Ananias, juga mendapatkan wahyu. Boleh saya potong nggak nyambung sesuai pertanyaan? Kedudukan Paulus di hadapan Tuhannya Nabi Musa. Tidak membahas Yesus di sini, tidak membahas Yesus. Iya, yang saya tanya Tuhannya Nabi Musa. Contoh ini Bang. Contoh sebelum Anda tanggapi ya, sama seperti di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedudukan Nabi Muhammad di mata Tuhannya Nabi Musa. Ayatnya, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunsiral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Jadi ini kedudukan Nabi Muhammad di mata Tuhannya Nabi Musa. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa dulu sebelum engkau, aku telah mengutus nabiku bernama Nabi Musa. Nah, ini Tuhan yang datang kepada Nabi Musa kembali berfirman kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa meneguhkan kemudian, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus muncul membatalkan semua, bukan hanya menambah, bukan mengurangi, tapi membatalkan semuanya. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan semua aturan-aturan yang lama. Nah, pertanyaan saya, siapa Paulus ini menurut Tuhannya Nabi Musa? Bukan Yesus, bukan Ananias, bukan. Yang saya tanya Tuhannya Nabi Musa. Silakan. Saudara, saya sarankan kepada moderator, izinkan saya menjawab dahulu. Tepat atau tidak tepatnya, nanti bisa disanggah. Coba Anda ulang pertanyaannya Bang Juma, baru Anda jawab. Silakan. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Apakah Bang Zuma aktif, saudara? Iya, saya dengar. Saya menunggu siapa Paulus ini menurut Tuhannya Nabi Musa. Baik. Bukan menurut Ananias, bukan menurut Paulus. Bukan menurut Yesus, tapi menurut Tuhannya Nabi Musa. Itu yang saya tanya. Silakan. Baik. Siapa Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Pertanyaan ini membingungkan buat saya pribadi karena saya meyakini Tuhan saya Esa. Tuhan saya satu. Tuhannya Nabi Musa, ya Tuhannya Rasul Paulus. Tidak ada bedanya. Orang yang sama. Saudaraku Islamlah yang menganggapnya beda. Saudaraku Islam yang berpikir bahwa orang Kristen memiliki 3 Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaannya. Cut, moderator cut. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Jangan membingungkan. Jawab. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Goyang kapal. Jangan bingung. Waduh, saya ngomong tapi di mute terus ini. Nggak ada mute, kalau sendiri yang mute itu. Enggak, tolong saudara. Ya.
Diulang pertanyaannya ya, diulang ya. Moderator berhak loh membalikan. Tadi kan persyaratannya kalau ada yang bengkok, jangan di-mute, saudara. kalau ada yang bengkok, moderator akan meluruskan. Pertanyaannya, siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Baik, terima kasih. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Tuhannya Nabi Musa bagi kami adalah Tuhan Yesus, saudara. Tuhannya Nabi Musa bagi kami adalah Tuhan Yesus. Kalau bagi saudara bukan, bagi kami iya. Jadi kalau saudara bertanya tapi harus kami menganggap bukan, lalu bagaimana cara kami menjawab? Karena kami melihat bahwa Tuhannya Paulus adalah Yesus adalah Tuhannya Nabi Musa. Demikian. Bolehkah saya melanjutkan jawaban saya? Cuma lagi. Kan kamu udah demikian, berarti banyak oper ke Banyuma toh. Oke, Sebenarnya Banyuma deh. Entar dulu. saudara nggak fair. Saya Ya, bisa juga mengajukan pertanyaan seperti itu Ntar dulu, ini saya moderator. Bang Juma bertanya, dengerin dulu. Bang Juma bertanya, kamu menjawab, kembali ke Bang Juma menyangga. Habis ini baru Anda bertanya lagi gitu loh. Oke, silakan. Ya, aduh. Sekarang Bang Juma menanggapi, silakan. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan juga kemudian berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dulu aku pernah berfirman kepada Nabi Musa, memberikan kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat, dan aku berfirman kepadamu membawa Al-Quran ini sebagai kitab yang membenarkan kitabnya Nabi Musa dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa yang berfirman jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi itu, pernah tidak berfirman kemudian kepada Paulus, siapa Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa yang telah menghadiahkan Kristen 13 kitab, Roma, Filipi dan seterusnya, 13 kitab ditulis Paulus. Selainnya tulisan diwahyukan oleh Tuhan yang Nabi Musa. Tetapi pertanyaan saya, siapa Paulus ini kok bisa punya kitab 13 buku? Dari mana dia dapatkan itu? Adakah Tuhannya Nabi Musa pernah berfirman kepadanya? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana mungkin berkata-kata seenak perutnya kepada Paulus memberikan 13 buku dengan aturan baru? Itu mustahil. Maka muncul pertanyaan saya, tolong dijawab. Kalau tidak ada dalilnya, katakan tidak ada. Selesai kita diskusinya. Ada tidak Tuhannya Nabi Musa bercerita tentang Paulus atau berfirman kepada Paulus, memberikan surat-surat Paulus? Silakan Anda jawab. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kita nggak usah lanjut lagi. Silakan. Moderator, Silakan. itu Bang Zuma belum menanggapi saya dulu. Harusnya menanggapi saya dulu baru bertanya lagi. Kalau belum menanggapi saya Entar dulu ya. Tadi kan persyaratannya. Tidak ada yang bisa saya tanggapi. Nggak bisa. Apa yang saya mau tanggapi dari penjelasan saudara? Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Musa. Gimana ceritanya? Orang waras mana yang bisa menerima itu, Bang? Aduh, moderator yang fair, jangan di-mute terus saya.
tolong ditanggapi dulu. Kalau belum, mungkin Jenius. tadi Bang Zuma tidak Jenius, mendengarkan. Saya kita ulang. urut, kita urut diskusinya. Tadi pertama pembahasan kitab ya. Yang pertama memberikan statement masing-masing. Pertama Bang Juma memberikan statement, kemudian Anda. Nah, Bang Juma kemudian menanggapin apa yang diberikan statement dan bertanya tentang Taurat segala macam. Anda menjawab tadi tentang Paulus. Nah, Bang Juma bertanya lagi, Paulus itu siapa? Malah Anda bertanya tentang Quran. Mushaf itu pun dijawab Bang Juma gitu loh. Walaupun pertanyaan Anda tentang Al-Quran Mushaf dijawab Bang Juma. Nah, kembali lagi pertanyaan Bang Juma kepada Anda nggak dijawab gitu loh. Kenapa Anda lagi yang bertanya? Dari tadi loh saya bawakan tentang Paulus itu gimana? Anda nggak menjawab. Coba saya butuh mediasi yang lain. Apakah setuju Loh, dengan kok mediasi? Orang kami catat ini kok hasil diskusinya gimana nya? Karena seharusnya menanggapi, bertanya, menanggapi. Tidak, pertanyaan dari tadi tidak dijawab-jawab sama Anda. Semua pertanyaan Anda udah Bang Juma jawab tentang Mushaf itunya. Satu pertanyaan aja Bang Juma, satu pertanyaan. Anda udah dua pertanyaan. Oke, saya Bang jawab. Juma satu pertanyaan belum Anda jawab. Oke, saya jawab. Gini aja. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaannya Bang Juma yang berbunyi? Bisa. Taruh, Dua kali saya menjawab jadinya. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaannya Bang Juma? Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Bisa atau tidak? Berdata tapi. Silakan. Aduh, saya di mute terus. Ini moderatornya ada banyak ya di sini ya. Kalau saya di mute terus Paulus begini, ya, Paulus. saya udah Silakan. ngomong Emang di ada mute. Siapa yang mute? Perasaan nggak ada yang termute. Aduh, moderatornya banyak di sini. Saya ulang nih. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan jawab berdata. Kalau tidak ada data nggak usah jawab. Silakan. Baik, saya jawab. Siapakah Paulus ya menurut Paulus sebenarnya. Gimana? Ya Paulus. Anda ini Kristen juga, yang ganggu Anda Kristen. Diam dulu toh kau, Delis. Diam dulu, jangan ganggu temanmu. Temanmu lagi mikir. Silakan bro. Ayo bang. Jawab dulu bang. Oke. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Nah, saya akan mendeskripsikan dulu siapa Tuhannya Nabi Musa. Oke? Saya buka dalilnya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Kalau dikatakan begini, Aku adalah aku adalah mengutus aku kepadamu. Oke? Apa yang kurang dari dalil ini? Dikatakan aku adalah mengutus aku. Dan aku adalah aku. Dan aku yang mengutus adalah orang yang objek yang sama. Kemudian Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku adalah. Ego. Stop. Kok nggak ada namanya Paulus disebut ya? Jangan dipotong moderator. Moderator potong dong. Boleh. Kok tidak ada namanya Paulus yang disebut-sebut? Silakan. Kan tadi saya bilang, saya jelaskan dulu siapa Tuhannya Musa, baru kemudian saya masuk ke situ. Moderator ini atau mau ikut diskusi? Saya potong, kan moderator udah berjanji tadi. Kalau nggak dijawab, ya sudah, selesai. Ini nggak fair ini. Kalau Ya, lanjut. Tolong sebutkan nama Paulus di situ, silakan. baru setelah itu ke Paulus, kan begitu. Oke. Saya masuk ke Paulus saja langsung lah kalau gitu. Dalam ayatnya mana lagi tadi? Aduh. Ya, karena saudara potong, janganlah, tolonglah. Kita saling ini menghormati. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan.
Iya, baik. Mumpung lagi diam, siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Oke. Ya silakan. Baik. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ya. Silakan dibuka. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Pergilah. Ini kepada Ananias ya. Ananias adalah orang yang diutus untuk mengajar Rasul. Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Rasul Paulus ditugaskan oleh Tuhan Nabi Musa untuk memberitakan nama Tuhan Nabi Musa kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan kepada orang-orang Israel. Apa yang kurang dari sini? Demikian, terima kasih. Sekarang saya mau memberikan tanggapan terhadap penjelasan. Tadi itu apa? Coba saya nggak pernah memberikan tanggapan dong. Nanti bertanya saya lagi, yang saya bertanya, jawab lagi. saudara. Saya bertanya, Anda menjawab, saya tanggapi jawaban saudara. Itu yang betul. Kenapa Anda yang menanggapi jawaban Anda sendiri? Jadi gini, saudara. Jadi gini, saudara. Anda mencoba melakukan penyesatan. Memang Yesus sudah menubuatkan penyesat itu. Dan malam ini Anda mewakili penyesat-penyesat yang datang dari barat dengan mengatakan Tuhannya Nabi Musa berkata kepada Ananias. Ini penipuan dan hanya orang bahlul, hanya orang cupu yang mau percaya dengan tipuan itu, penyesatan itu. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada Ananias. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada Paulus. Tetapi Paulus sudah berani kemudian membatalkan firman Tuhannya Nabi Musa. Naifnya orang Kristen sedunia percaya kepada Paulus ini. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus ini adalah bapaknya Kristen. Tak nyambung kamu cuma. Nanti giliranmu ya, biarkan dulu teman Anda ini sempurnakan kesakitannya. Jadi tak ada kemudian data yang Anda bisa sajikan. Mana perkataan Tuhannya Nabi Musa yang membahas, memerintahkan kepada Paulus untuk membatalkan hukum-hukumnya. Tuhannya Nabi Musa, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus muncul dengan matinya Yesus di atas pohon. Yesus telah membatalkan perintah Tuhannya Nabi Musa. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Dari penguasa gelap. Penguasa gelap yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhannya Nabi Musa. Dia yang membatalkan kemudian perintah Tuhannya Nabi Musa. Lalu penguasa gelap ini bikin aturan sendiri melalui utusannya, yaitu Paulus. Maka ketika saya bertanya, mana perkataan Tuhannya Nabi Musa tentang pembuat agama Kristen ini, yaitu Paulus, kamu belepotan, kamu nggak bisa memberikan jawaban apa-apa, kawan. Kamu hanya ingin mendoktrin dan menipu dengan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhannya Nabi Musa. Kucing saya pun tertawa. Anak bayi yang keluar dari rahimnya Maria Tuhannya Nabi Musa. Sedangkan Yesus ini berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Tuhannya Nabi Musa katanya itu. Jadi Tuhannya Nabi Musa yang dibunuh oleh tentara Romawi. Tuhan yang begitu sangar. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Kepunglah. Bunuh apapun yang ada di dalamnya. Tiba-tiba dibunuh sama tentara Romawi. Saudara, cobalah berdiskusi. Anda katanya nama akunnya
jenius man. Tapi jeniusnya menipu, jeniusnya menyesatkan. Tapi itu tidak disalahkan, karena Al-Quran memang mengatakan itu. Orang kafir itu penyesat, sama seperti iblis penyesat. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan manusia, dan iblis serta setan sebagai penolongnya itu tidak akan berhenti untuk menyesatkan sampai kiamat. Ini yang sedang Anda praktikkan hari ini di depan kami. Kami kasihan, kami terharu dengan generasi-generasi Kristen berikutnya yang disesatkan oleh orang-orang seperti Anda. Pertanyaan saya sederhana, kalau Kristen itu betul 13 buku yang didatangkan oleh Paulus itu berasal dari Tuhannya Musa, tapi ternyata bukan. Paulus menerimanya dari Kristus. Sementara Yesus anak Maria berpesan, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus. Sorry teman-teman, di sini hujan kembali. Ya, saya kira begitu ya. Lancar terus. Ya, karena tidak ada jawaban, saya kira tidak perlu diperpanjang lagi diskusi ini, karena ya ini adalah batu nisan buat Kristen bahwa Saya ternyata 13 buku Kristen yang menghantarkan manusia menjadi Kristen, menyembah Yesus bla 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 bla, itu tidak berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi dari Kristus. Siapa Kristus yang datang kepada Paulus? Tanya Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengatakan akulah Kristus. Jedar. Demikian. Jadi memang percuma disambung, karena semakin banyak dia bicara semakin norak dan Semakin menyesatkan dan berbohong seperti iblis. Iya. Mana mungkin Nabi Musa itu Tuhannya adalah Yesus? Dari mana cerita nyambungnya itu? Kalau kita jelas Nabi Musa memiliki Tuhan, Tuhannya Nabi Musa datang berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana artinya? Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ini Allah mengatakan bahwasanya qad ja'akum, Allah kemudian memberikan kedudukan kepada 12 suku dari Bani Israel, di mana di antara ke-12 suku ini ada Nabi Musa alaihissalam sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa rahmat kepada mereka. Al-Quran menjelaskan itu. Sehingga ketika sabar dulu kawan, sabar, tunggu giliranmu ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad akhazallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Musa di antara ke-12 suku Bani Israel. Lalu kemudian Allah mengatakan datang setelahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu jelas. Jelas ya? Nah, ketika dia ditanya tadi saudara Kristen kita yang bernama Jenius, mana bukti di dalam Bible Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Ternyata nggak ada sama sekali. Ayo saudara-saudara Kristenku yang masih bisa terselamatkan, simaklah diskusi ini. Saudara-saudara Kristen yang masih mau diselamatkan, simak diskusi saya, diskusi kami. Lihat bagaimana wakil Kristen menjawab pertanyaan kami. Nonsen. Coba ulangkan kosong pertanyaanmu, melompok. Demikian Bang Handi, silakan. Pertanyaanmu tadi. Kalau bro, kamu ini ngomong apa sih? Kamu ini Kristen ya? Silakan Bang Handi. Ya. Delix, kamu Kristen apa bukan? Saya Kristen. Oke, bisa dibetulin suaranya dikit, naikkan dikit. Iya, ini udah. Ya udah. Terus mau menanggapi apa? Sahabat P, syukran. Tadi temanmu mengatakan, gini dengerin dulu. Tadi temanmu mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Iya. Kamu percaya nggak itu? Kamu percaya nggak? Saya percaya karena saya Kristen. Oke, coba kau buktikan di mana datanya Nabi Musa menyembah Yesus. Silakan.
Oh begitu. Coba kalian lihat di Keluaran. Pokoknya di Perjanjian Lama. Di mana tertulis? Di mana bisa dibaca itu? Yang mana? Di halaman Keluaran. di halaman Itu ada berapa? tertulis. Di halaman berapa? Kalau di halamannya saya belum begitu hafal halaman. Pokoknya ada di ayat itu. Kira-kira bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti ini. Akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Itu adalah Tuhan Musa yang mengutus Musa untuk mengeluarkan. Siapa itu? Siapa itu? Umatnya dari Siapa tanah itu Mesir. Tuhan yang mengutus Musa? Siapa itu Tuhan itu? Ya Tuhan Allah. Bukan Yesus. Itu di Perjanjian Lama sebelum dia berinkarnasi. Ah, Tuhan inkarnasi. Bang Juma ambil dulu Bang Juma, pusing gue inkarnasinya ini.